Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Pada manga One Piece chapter sebelumnya, kita diperlihatkan akhir chapter di mana akhirnya Luffy dan Kaido saling melontarkan serangan. Dan hari ini, One Piece chapter 1049 telah beredar di internet. Sehingga, hal yang akan kita bicarakan kali ini adalah One Piece chapter 1049. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. One Piece chapter 1049 memiliki judul sebagai dunia yang harus kita cita-citakan. Pada cover chapter tergambarkan Niji dan Ichiji yang bisa bebas karena buku yang memenjara mereka terlihat terbakar. Tentunya awak kapal Big Mom lainnya melihat ini cukup panik. Oke, kita masuk ke isi cerita. Di awal panel chapter ini, kita langsung disajikan cerita lanjutan dari chapter sebelumnya. Terlihat terjadi benturan antara serangan Kaido dengan Luffy. Di sini Luffy berteriak, yang ternyata pukulan Luffy ini mau tidak mau tetap harus bersentuhan dengan wajah Kaido. Dengan fisik Kaido yang kini berubah menjadi naga api Kaido, tentunya ini adalah hal yang cukup panas. Di sini Kaido berkata, "Kau telah datang jauh-jauh. Kamu telah melakukannya dengan baik untuk bertarung melawanku selama ini. Namun tidak mungkin kamu bisa mengubah dunia." Lalu terjadilah flashback dari sisi Kaido. Tergambarkan Kaido kecil sambil membawa kanabonya dan terdapat ledakan besar di hadapannya. Sepertinya ia sedang berada di tengah pertempuran. Orang-orang di sekitar Kaido berkata, "Itu luar biasa, Kaido adalah prajurit terkuat dan dia baru berumur 10 tahun." Dan dijelaskan bahwa ini adalah flashback yang terjadi 46 tahun lalu di kerajaan Vodka. Orang-orang dari kerajaan itu berkata, "Negara kita tidak bisa untuk berhenti berpartisipasi dalam perang ini. Kita harus menang dan mengumpulkan cukup uang untuk upeti Ternyubito, atau kita akan kehilangan hak asasi kita di dunia ini." Lalu Kaido berkata, "Mengapa semua orang mematuhi orang-orang naga surgawi itu?" Selanjutnya sang raja kerajaan Vodka itu pun berkata, "Kau akan direkrut, pergilah dan layani angkatan laut." Sementara itu Kaido berteriak, "Kenapa aku harus menjadi anjing pemerintah?" Lalu sang raja pun menjawab, "Kau terlalu besar untuk negara ini." Dan sang prajurit angkatan laut pun berkata pada sang raja, "Setelah Anda menyerahkan Kaido, negara ini akan diberikan hak untuk berpartisipasi dalam Reverie." Dan Kaido berteriak lagi, "Aku bukanlah alat politik Anda." Di sini kita digambarkan postur tubuh Kaido umur 10 tahun yang besar dan tinggi tubuhnya 2 kali lipat lebih besar dibandingkan manusia biasa. Lalu di perjalanan angkatan laut mengangkut Kaido, terjadi sebuah kekacauan di sana, yang ternyata Kaido melarikan diri. Dengan begini, angkatan laut pun secara cepat memberi bounty wanted atau dicari kepada Kaido seharga 70 juta beri. Lalu di panel selanjutnya, terlihat para anggota angkatan laut yang berteriak, "Kaido telah ditahan. Dia kabur lagi. Sepertinya dia akan ditangkap setiap kali dia lapar. Apa dia pikir kapal penjara kita adalah ruang makan?" Kemudian di waktu 44 tahun yang lalu di Pulau Beehive. Bagi orang yang tidak tahu, Beehive ini adalah pulau yang saat ini diduduki oleh bajak laut Kurohige. Di sana digambarkan Kaido yang berhasil menghajar seorang bajak laut hingga babak belur, yang tentunya orang-orang di sekitar pun langsung berkata, "Siapa dia? Dia sangat kuat dan dia baru berusia 15 tahun." Lalu tiba-tiba ada Shirohige muncul di hadapan Kaido. Shirohige berkata, "Hei kau bocah sialan, pernahkah kau mempertimbangkan untuk menjadi bajak laut? Rocks sudah lama ingin bertemu denganmu. Bagaimana menurutmu?" Dan reaksi orang-orang yang mendengarkannya pun semakin bergeming. Orang-orang berkata, "Kaido telah bergabung dengan bajak laut Rocks. Bukankah mereka menjadi sangat tak terkalahkan sekarang?" Kemudian kita digambarkan dari sudut pandang belakang kapal bajak laut Rocks yang sebetulnya cukup menawan. Desainnya terlihat seperti desain kapal kerajaan yang mewah dan besar. Lalu Big Mom buru-buru datang kepada Kaido dan berkata, "Kaido, ada hal besar, datanglah segera. Kita akan pergi ke God Valley." Selanjutnya tiba-tiba diperlihatkan reaksi dari para bajak laut biasa yang berkata, "Bajak laut Rocks telah pecah.
Itu lelujon kan? Tidak mungkin dengan semua monster itu bersama-sama. Sepertinya seorang prajurit angkatan laut bernama Garp telah menjatuhkan mereka. Pasti konflik internal, konsep kerja tim tidak ada di otak orang-orang itu. Lalu di panel selanjutnya terlihat ada Big Mom yang mencari di mana keberadaan Kaido. Selanjutnya ada Kurozumi Higurashi yang sedang berbicara pada Kaido. Higurashi berkata, "Sudah 10 tahun sejak kejadian itu. Kaido, kamu adalah perwujudan kekuatan. Serangan membabi buta telah menjadi solusi untuk semua jenis masalah yang terjadi sepanjang sejarah manusia. Dan itu tidak mengherankan, karena manusia adalah binatang. Kelangsungan hidup yang terkuat, begitulah alam." Dan Kaido pun setuju dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Higurashi ini. Kurozumi Higurashi pun melanjutkan, "Sisa-sisa Rocks akan segera naik panggung. Dunia di mana senjata adalah alasan. Dan aku punya banyak untukmu." Lalu di panel selanjutnya terlihat Kaido yang sedang berpidato. Kaido berteriak di hadapan awak kapal bajak lautnya. Ada orang yang terlahir sebagai bangsawan, orang-orang yang berkuasa yang menerima perdamaian begitu saja. Mari kita seret mereka ke medan perang. Itulah arti kesetaraan dan kebebasan. Hanya dalam perang nilai seseorang ditentukan. Setelah itu pun Kaido berbincang dengan King. Kaido berkata pada King, "Aku tidak tahu dari mana, tapi Yamato telah membesarkan nama Joy Boy. Membuka perbatasan negara ini, sepertinya keinginan Oden adalah persiapan untuk Joy Boy. Jika itu orang yang sama dengan yang kau tunggu, maka King, aku tahu siapa Joy Boy." Yang tentunya King pun bertanya, "Siapa itu?" Selanjutnya cerita kembali ke masa sekarang. Diperlihatkan salah satu anggota CP0 yang memakai topping dan topi sulap dengan corak garis vertikal yang sedang berjalan di udara telah menjauhi pulau Onigashima. Bentrokan antara serangan Kaido dan Luffy masih terjadi. Di sini Momonosuke berteriak bahwa Luffy pasti akan menang. Dia akan menang. Lalu di dekatnya ada Yamato yang juga berteriak agar Momonosuke bisa melakukan sesuatu. Yang mana Momonosuke pun berteriak lagi, "Keluarlah awan api, lakukan seperti yang kukatakan." Kemudian kita melihat Raizo dan Jinbei soal air yang menyelamatkan api yang sedang menyala di seluruh Onigashima. Orang-orang seperti Brook, lalu King Kong dari Zou, Apu, Beppo, mereka ikut terseret karena ulah air tersebut. Ya, Oda menunjukkan reaksi berbagai macam karakter ketika terkena air kiriman dari Raizo. Sanji, Law, Nami, Franky, Kawamatsu, serta para samurai yang lain pun diperlihatkan kondisinya ketika melihat air tersebut di hadapan mata mereka. Lalu, kita diperlihatkan Denjiro dengan Hiyori. Di sini Hiyori meluk erat Denjiro, yang mana Denjiro berkata, "Kamu telah melakukannya dengan baik, menahannya begitu lama selama bertahun-tahun ini, Nona Hiyori." Selanjutnya, para bajak laut dan orang-orang di Onigashima merasa bahwa kini pulau Onigashima sedang terjatuh. Yamato pun berkata, "Awan api telah menghilang, ini berakhir." Dan reaksi Momonosuke adalah, Onigashima akan terjatuh. Ya, hal ini terjadi karena air dari Raizo telah memadamkan awan api yang mengelilingi Onigashima. Kemudian kita diperlihatkan cerita antara Kaido dan Luffy. Kaido berkata, "Katakan padaku, topi jerami, dunia macam apa yang bisa kamu buat?" Lalu Luffy pun menjawab, "Dunia di mana teman-temanku bisa makan sepuasnya. Itu adalah dunia yang aku inginkan." Luffy mengatakan ini sambil berteriak dan pukulannya berhasil mengepaskan Kaido ke bawah. Kaido terhempas dengan kecepatan yang tinggi. Di sela-sela Kaido menuju tanah itu, Kaido melanjutkan flashback percakapannya dengan King. Kaido berkata, "King, aku tahu siapa Joy Boy itu. Itu adalah orang yang akan mengalahkanku di masa depan." Dan King pun merespon, "Jika begitu, maka dia tidak akan muncul." Panel selanjutnya menggambarkan kondisi Onigashima yang sedang terjatuh. Sementara warga Wano Kuni masih diperlihatkan dengan wajah riang gembira karena sedang merayakan festival. Panel terakhir menunjukkan Onigashima yang terjatuh ke tanah. Yang kelihatannya Onigashima tidak hancur berantakan. Pulau Onigashima dan tengkorak Onigashima masih sehat walafiat. Namun di sini, Momonosuke terjatuh ke tanah dengan kondisi wajah kelelahan. Dan Luffy pun digambarkan seperti tidak sadarkan diri.
One Piece chapter 1049 selesai sampai di sini dan minggu depan libur. Ini adalah chapter yang betul-betul seru sekali. Dalam satu chapter kita diceritakan banyak hal yang begitu berbobot. Dan untungnya, isi konten chapter 1049 masih cukup selaras dengan video prediksi dan video flashback Kaido yang wajib Oda tunjukkan yang pernah kita bicarakan pada hari-hari sebelumnya. Ya, sepertinya itu saja video untuk hari ini. Kami akan bedah One Piece chapter 1049 di video-video selanjutnya. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.